Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Dwi Novianti Sahata, NIM 105-20735. Mahasiswa Unikom, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester konsep sistem informasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas pengaruh teknologi dan sistem informasi dengan adanya virus COVID-19. Pertama, pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, tekanan akibat persaingan bisnis. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap, capture, menyimpan, storage, mengolah, processing, transmisi, transmission, mencari kembali, retrieval, menghasilkan, generating. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisien manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Tujuan sistem informasi.
Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Fungsi sistem informasi. Setelah mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi dari sistem informasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengolah sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. 4. Memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, COVID-19. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona merupakan penyebab COVID-19. COVID-19 sendiri dibedakan dengan nama SARS-CoV-2, sementara keluarga virus corona terdiri dari beberapa jenisnya, seperti penyakit SARS dan MERS. COVID-19 adalah penyakit baru tetapi disebabkan oleh virus corona jenis baru. Sedangkan virus corona yang pertama kali diidentifikasi oleh Dr. Almeida pada tahun 1964 di laboratoriumnya di Rumah Sakit St. Thomas di London. Coronavirus adalah sekelompok virus yang memiliki penampilan halo atau mahkota ketika dilihat di bawah mikroskop. Infeksi virus corona disebut COVID-19, coronavirus disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa waktu saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dengan kelompok ini adalah virus penyebab SARS dan virus penyebab MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Selanjutnya, gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona.
Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan pengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Dampak corona bagi masyarakat. Memperhatikan penyebaran virus corona yang saat ini makin merebak. Pemerintah pun menerapkan kebijakan physical distancing dan menganjurkan work from home dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Dampak corona pada dunia pendidikan. Dampak corona bagi masyarakat juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Dengan adanya kebijakan untuk meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, membuat banyak pihak kelimpungan. Masih terdapat banyak sekolah yang belum siap melaksanakan pembelajaran daring bagi para guru atau siswanya. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat terus berlangsung. Salah satu di antaranya yang menjadi pilihan adalah pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Jadi kesimpulannya yaitu teknologi informasi dan sistem informasi di masa pandemi ini sangat membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Namun, teknologi informasi harus terus diasah agar bisa menjangkau lebih jauh lagi aktivitas masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.